Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Nah, sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih, hari ini ada yang absen atau tidak? Maksud saya ada yang tidak hadir, izin, atau sakit? Baik, hari ini semuanya masuk ya, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk pembelajaran, saya akan memberitahukan hari ini kita akan belajar mengenai tentang sifat tercela, macam-macam sifat tercela. Apa aja sih sifat-sifat tercela itu? Macam-macamnya ada apa aja? Nah, jadi ada beberapa sifat tercela yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, hubud dunia. Hubud dunia. Nah, yang kedua tentang hasad. Ketiga, ujub. Yang keempat, itu kita akan membahas tentang takabur. Dan yang terakhir, riya. Nah, pembahasan kali ini tidak terlalu panjang. Kita hanya akan membahas 5 hal ini dengan secara singkat. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman sudah pernah ya, sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Apa itu hubud dunya, apa itu hasad, apa itu ujub, apa itu takabur, apa itu riya. Mesti teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Betul? Nah, mari dibuka dulu buku paketnya ya. Dibuka dulu buku paketnya, halaman 2 ya. Nah, di situ tentang materi pembelajaran rincian tentang menghindari sifat tercela. Wajib bagi kita seorang muslim, wajib bagi kita seorang manusia ya yang memiliki moral yang baik, akhlak yang baik, itu wajib untuk menghindari sifat-sifat tercela yang ada di papan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus cari tahu dulu. Kita harus tahu dulu nih, apa sih makna dari ini? Coba teman-teman ada yang tahu nggak apa itu hubud dunia? Ya, betul. Hubud dunia itu kecintaan akan dunia yang berlebihan. Nah, maksudnya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Mencintai dunia dengan melupakan kewajiban kita terhadap akhirat gitu. Contohnya, kita bekerja, kita mengejar dunia untuk mendapatkan harta ya. Itu siang pagi malam, bahkan sampai kita lupa dengan kewajiban kita sebagai muslim, kewajiban kita sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah, melakukan sholat dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban kita yang lain gitu. Nah, itu termasuk hubud dunia. Kita terlalu cinta akan dunia dengan berlebihan. Nah, maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat untuk akhirat kita nanti kelak gitu. Nah,
Contohnya kita tuh terlalu menikmati hidup sehingga kita terlalu berfoya-foya. Kita menikmati hidup sampai kita itu lupa akan kewajiban kita terhadap akhirat. Nah, di sini ada dalil naklinya. Itu yang artinya ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan. Nah, antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu berkaitan dengan ujub. Kita terlalu membanggakan diri, kita terlalu menyombongkan diri karena banyaknya harta, terlalu cinta akan dunia. Itu makna dari hubud dunia. Lalu apa itu hasad? Ada yang tahu apa itu hasad? Hasad itu penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah, jika orang lain memiliki suatu kelebihan. Nah, itu hasad, atau bisa kita bilang iri. Nah, yang tidak asing di telinga kita adalah iri. Orang yang benci, tidak suka terhadap seseorang yang mana orang itu memiliki kelebihan. Misalnya tetangga beli motor, kita nggak suka, panas nih. Nah, itu sifat hasad. Itu penyakit, itu penyakit hati yang harus kita jauhkan, penyakit hati yang harus kita tinggalkan, gitu ya. Penyakit hati yang harus kita hindari. Nah, dalam Quran surat Ali Imran yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, mestinya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka gembira karenanya, gitu. Nah, itu makna dari hasad. Jadi orang yang memiliki penyakit hasad ini, dia akan senang jika kita kesusahan, tapi dia akan sedih, bahkan dia akan merasakan marah jika kita memiliki kelebihan. Dan misalnya contohnya gini, kita membangun rumah, kita bisa membangun rumah dengan bagus, tapi ada orang yang memiliki sifat hasad terhadap kita. Akhirnya apa? Dia tidak menyukai dengan apa yang kita punya, walaupun kita berbuat baik terhadapnya, gitu. Itu ya, itu makna dari hasad. Hasad ini bisa dikatakan iri. Kalau hubud dunia tadi, kecintaan akan dunia yang berlebihan. Nah, kita masuk di ujub. Apa sih itu ujub? Ujub itu berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, terheran, takjub. Nah, ujub di sini tuh diartikan sombong, menyombongkan diri. Dalam suatu hadis itu dikatakan gini, ada 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Pertama, pelit. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga itu suka membanggakan diri. Itu hadis hasan ya. Nah, ujub ini membanggakan diri. Misalnya, wow, aku punya mobil, bangga, dipamerkan. Nah, itulah sifat ujub. Itu termasuk juga penyakit hati, sama seperti hasad. Lalu bedanya apa sih sama takabur? Takabur atau sombong ya, sombong. Bedanya apa? Sama-sama membanggakan diri. Tapi sombong di sini adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia lain, meremehkan orang lain. Gitu.
dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya aku akan mengalihkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Quran surat Al-A'raf ayat 146. Nah, kalau dalam hadis riwayat Muslim ya, hadisnya yang artinya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sama dengan ujub, takabur dan ujub. Jika takabur tadi adalah rasa kagum, rasa heran, rasa takjub, kekaguman yang begitu berlebihan ya. Lalu yang terakhir apa sih? Riya. Apa itu riya? Riya biasa kita sebut itu pamer. Ya. Kita memamerkan apa yang kita punya. Sebenarnya dari sifat tercela ini semuanya berkaitan. Karena apa? Kelima sifat tercela ini adalah penyakit hati yang tidak terlihat tapi berbahaya, gitu ya. Tidak hanya berbahaya hanya untuk hubungan kita terhadap manusia, tidak, tapi juga bagi tubuh kita, termasuk penyakit. Nah, riya atau pamer di sini tuh manusia, kita sama manusia itu memperlihatkan amal kebaikan kepada manusia. Jadi gini, misalnya, ada guru. Nah, kalau ada guru, kita melakukan kebaikan. Tapi di luar tidak ada guru, kita acuh tak acuh. Misalnya, ada orang yang memang contohnya singkatnya gini, riya itu kita memelihatkan kebaikan kepada orang hanya untuk ingin dinilai baik, tapi di belakangnya kita acuh tak acuh. Seperti hadis yang sebentar, bukan hadis ya, tapi dalam Al-Quran ada, seingat saya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Itu mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang memanfaatkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi kita memberikan sesuatu agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itulah yang disebut riya gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, apa sih itu riya? Riya itu mencari kedudukan kepada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi hal-hal kebaikan kita tuh kita perlihatkan ke orang. Biar apa? Wih, dia baik sekali gitu. Jadi dinilai sama orang, wih, dia ini sekali, baik sekali sama kita gini. Nah, itu riya, padahal kita hanya pengen pamer. Paham ya? Paham? Tadi kalau hubud dunia itu adalah kecintaan kita terhadap dunia itu yang berlebihan. Lalu hasad itu adalah sifat iri, sifat dengki. Ujub itu adalah membanggakan diri, mengagung-agungkan. Nah, takabur di sini sombong, menyombongkan diri bahwa tidak ada yang lebih daripada dia. Nah, riya memperlihatkan kebaikan kepada orang lain hanya untuk menerima pujian. Nah, paham ya? Mungkin kelas pada hari ini hanya itu. Di sini ketua kelas tolong ya
bagi kelompok ke teman-temannya menjadi 5 ini. Nah, saya mau kalian membuat poster lalu dikumpulkan minggu depan. Cari materinya ya, nggak perlu rumit-rumit gitu ya. Baik, paham semua sama materi pada hari ini? Baik. Nah, baik ya, sudah paham dengan materi hari ini, ya ini materi tentang sifat tercela. Nah, sebelum saya akhiri kelas pada hari ini, apa ada pertanyaan sebelumnya? Paham semua ya? Tugasnya tolong jangan lupa nanti kumpulkan posternya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, maka mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Baik. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.